Sekarang kita akan membahas dari sudut pandang Allah. Kenapa Allah membiarkan Yesus mati di kayu salib? Tuhan kan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Kemudian dia sendirilah yang merancangkan bahwa Yesus ini akan datang untuk menebus dosa manusia. Apakah Tuhan itu seperti seorang yang manipulator aja gitu? Dia ngerencanain semua, akhir-akhirnya dia yang mengizinkan dosa, kemudian dia juga yang menebus dosa. Apa sih ini gitu loh? Makanya aku mau membahas apakah maksudnya itu kekudusannya Allah. Kenapa ada murka Allah sih? Bukannya Allah itu kasih gitu. Ketika ia disalib dibilang Allah Allah Eloi Eloi lama sabatani gitu. Kenapa engkau meninggalkan aku? Apakah pada saat itu orang-orang kan bilang mungkin Bapa di surga memalingkan wajahnya karena dia tidak bisa nih melihat. Apakah kayak gitu atau gimana tuh? Berarti parah karena dosa kita parah dan amarah Bapa itu juga sebegitu parah. Halo teman-teman Gram semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sangat penting sekali. Apakah itu? Ya, jadi kita akan membahas ya mengenai penyaliban Yesus Kristus. Nah, kemarin kan kita mempelajari dari sudut pandang manusia, kenapa Yesus disalib. Nah, sekarang kita mau mempelajari dari sudut pandang Allah. Nah, setelah itu kita akan mempelajari mengenai kekudusan Allah. Kamu siap? Siap. Oke, kita baca lagi ya dari Roma 11 ayat 25-27. Kalau teman-teman baru mulai, ini adalah ayat yang selalu kita bahas karena kita mau mempelajari dari perjanjian baru. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, mengucap syukur untuk firman-Mu, mengucap syukur untuk rencana penebusan-Mu ya Bapa. Melalui Yesus Kristus, Dia telah mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi aku mau bahas, kalau teman-teman belum ikut dari podcast kita yang sebelumnya, kan kita membahas mengenai kenapa akhirnya Yesus disalib dari sudut pandang manusia ya. Soalnya kan kebanyakan kita mendengar Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat untuk orang-orang yang lemah dan untuk orang-orang yang miskin gitu ya. Tapi kenapa pada akhirnya disalib gitu. Nah, di podcast yang kemarin kita membahas kalau dia tuh memiliki kontroversi yang sangat banyak. Sebagai manusia dia mengaku dan bertindak sebagai Allah. Lalu juga kita membahas mengenai harapan dari seorang Mesias yang tidak terpenuhi dari Yesus. Kan seharusnya Mesias membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi gitu kan. Dan juga kita bisa melihat kemarin di podcast juga Yesus itu tidak terlihat ingin menghancurkan kerajaan Romawi ya. Soalnya waktu ditanya apakah kita harus membayar pajak kepada Caesar, dia bilang, berilah kepada Caesar apa yang harusnya punya Caesar dan berilah kepada Tuhan apa yang harusnya punya Tuhan gitu. Lalu yang terakhir yang menurut aku adalah triggernya adalah Yesus menubuatkan mengenai kehancuran bait suci. Nah, nubuatan Yesus itu terjadi pada tahun 70 ya. Nah, itu merupakan sesuatu yang aku rasa membuat para pemimpin agama Yahudi itu memutuskan untuk membunuh Yesus. Karena bait Allah itu adalah pusat dari politik, ekonomi ya, dan semuanya itu terpusat di bait Allah. Jadi menubuatkan kehancuran bait suci itu sama seperti mengajukan perang ya kepada bangsa Israel pada waktu itu gitu. Nah, kalau teman-teman terberkati, sekarang kita akan membahas dari sudut pandang Allah. Kenapa Allah membiarkan Yesus mati di kayu salib? Kan Allah itu kan maha kuasa ya, harusnya dia bisa mencegah atau membelotkan gitu rencana-rencana manusia jahat kepada Yesus kalau Allah tidak mau Yesus itu disalib. Nah, ini sebagai side note-nya aja, penyaliban Yesus Kristus itu tuh sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dari fakta sejarah. Karena walaupun ada yang orang percaya atau orang tidak percaya, mungkin bisa berdebat mengenai siapakah Yesus itu, apakah dia orang biasa, apakah dia benar-benar Allah yang menjadi manusia, apakah dia hanya seorang nabi, apakah dia orang gila yang mengaku sebagai Allah gitu. Kita bisa berdebat itu gitu. Tapi kebanyakan orang tidak akan bisa memperdebatkan kalau Yesus itu tidak benar-benar mati di kayu salib. Karena catatan sejarahnya sangat banyak dan sudah sangat terbukti ya. Nah, jadi ini sekali lagi ya, kekristenan itu dari fakta sejarah,
lalu baru menjadi doktrin gitu. Mungkin ada teman-teman yang percaya yang lain, lalu mau mencoba mengubah fakta sejarah, yaitu terserah kalian. Kalau kalian mau mengimani hal tersebut, kalian mau mengimani kalau Yesus itu tidak mati di kayu salib, ya silakan saja gitu kan. Tapi menurut fakta sejarahnya, tidak bisa dipungkiri kalau Yesus itu benar-benar mati di kayu salib. Ya. Nah, apakah dia benar-benar bangkit 3 hari kemudian, itu bisa diperdebatkan gitu ya. Soalnya ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi kematiannya di kayu salib itu sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Karena itu adalah sebuah fakta sejarah gitu. Nah, makanya di sini kita mau melihat dari kehendak Allah. Penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga. Jadi makanya itu kenapa kita bisa melihat kalau Yesus itu akhirnya disalib. Karena Allah Bapa di surga sendiri itu menghendaki untuk dia mati di kayu salib. Nah, ini sangat penting nih saudara-saudara. Kalau kita orang Kristen, kita harus tahu mengenai hal ini. Nah, di Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Nah, ini kamu tahu di mana? Ya, di Getsemani. Di Getsemani ya, ketika Yesus berdoa dan 3 kali dia berkata, "Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku." Nah, kita sebagai orang Kristen, kita selalu berpikir kalau cawan ini adalah salib. Tapi apakah cawan itu salib? Apa makna dari cawan? Cawan ini? Gelas. Gelas, iya. Jadi ini tuh sebenarnya melambangkan simbol dari murka Allah. Mungkin dulu aku juga waktu awal-awal kekristenan aku kurang begitu sadar ya. Aku pikir cawan itu adalah penderitaannya di kayu salib. Tapi cawan tersebut itu kalau kita baca di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, ini menyimbolkan murka Allah. Jadi ketika di kayu salib, Yesus itu mengambil murka Allah, di mana murka Allah kepada dosa-dosa kita manusia. Dan dia meminum itu sampai habis gitu. Dan aku percaya Allah Bapa di surga itu merencanakan penyaliban ini supaya kita bisa melihat gitu ya, dan juga bisa mengetahui seberapa dahsyatnya, seberapa severe apa ya namanya, seberapa parahnya muka Allah itu ketika jatuh kepada manusia. Tapi kita nanti mungkin ya, menurut aku nanti kita di kekekalan kita akan benar-benar mengerti berapa harga yang harus dibayar Yesus di kayu salib untuk penebusan kita. Kayu salib itu menurut aku secara fisikal kita bisa lihat, tapi secara spiritual kita tidak benar-benar mengetahui ya apa harga yang benar-benar harus Yesus bayar untuk penebusan dosa kita. Ya. Kamu ada tambahan? Aku banyak pertanyaan, tapi mungkin bisa kamu lanjut dulu. Cuman aku mau point out aja di sini bagaimana banyak kejadian yang di Alkitab ya, itu ada sisi manusianya, ada sisi Tuhannya, dan seringkali itu seperti saling collide gitu ya, saling bukan bertabrakan ya, saling berkesinambungan gitulah ya. Jadi inilah waktu-waktu emang benar bahwa manusia-manusia pada zaman itu, Farisi dan lain-lain mengkehendaki Yesus itu disalib, tetapi juga poinnya Bapa juga menghendaki Yesus disalib. Jadi dua-duanya ini benar untuk kejadian seperti ini begitu ya. Jadi kan tadi di Getsemani kita melihat kalau Yesus berdoa, kalau kehendak Bapa bisa lewat tanpa harus meminum cawan ini, yaitu penebusan dosa kita. Yesus tuh sebenarnya tidak mau meminum cawan itu. Tapi nanti kita akan melihat kalau memang tidak ada jalan lain untuk cara penebusan dosa kita selain melalui penyalibannya dan dia yang mengambil murka Allah itu di kayu salib. Nah, kita lihat nih di Yesaya 53, sebenarnya teman-teman kalau mau baca semuanya, ini adalah sebuah passage yang sangat luar biasa ya. Di Perjanjian Lama yang dimana kita bisa melihat secara clear dari kita bisa melihat kalau Allah itu benar-benar menghendaki penyaliban dan kematian Yesus. Yesaya 53 ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, kalau teman-teman baca seluruhnya, nanti kita bisa melihat di sini, kalau ini benar-benar membicarakan mengenai Yesus di kayu salib ya. Yang dimana dia mati dan terputus dari orang hidup karena dosa kita, karena dosa umat Allah gitu ya. Terus dikatakan ayat yang 10.
Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana Nah, di sini olehnya. dikatakan tetapi Tuhan berkehendak untuk semuanya itu. Dan apabila, nah ini menarik di sini, apabila ia menyerahkan dirinya, nah jadi tadi sebenarnya doa di Getsemani itu seperti kayak apa ya? Yesus berdoa supaya cawan ini lalu daripadanya. Tapi Allah Bapa di surga tuh memang berkehendak untuk meremukkan dia gitu dan untuk memberikan murkanya kepada Yesus supaya bisa melunaskan penalti dosa-dosa manusia. Itu adalah kehendak Bapa di surga. Nah, dikatakan apabila ia, jadi Yesus kalau dia menyerahkan dirinya, dia akan melihat kehendak Tuhan ini terlaksana. Ini sangat luar biasa menurut aku ya. Yesaya 53 ini yang menunjukkan kalau memang ini adalah kehendak Bapa di surga ya. Iya, dan menurut aku bahasa Inggrisnya juga bagus. Dibilang it pleases God gitu ya. Jadi sepertinya Tuhan itu apa ya, please apa ya? Gitu deh. Ya gitu ya, please ya. Jadi merasa mukanya itu jadi seperti ambil oleh seseorang gitu ya. Jadi Yesus itu mengambil muka Allah. Please itu berkenan. Dia tuh mau gitu, sangat mau ya. Bukan cuman hanya berkehendak gitu. Ya, jadi ini kita tahu ya kalau memang penyaliban Yesus itu bukan hanya kehendak manusia dan para ahli Taurat pada saat itu, tapi memang kehendak Bapa yang di surga. Yang memang dia mau supaya Yesus itu mengambil cawan murka Allah supaya kehendak Tuhan, kehendak Allah di mana itu adalah penebusan umatnya yang berdosa, itu bisa datang kepada hadiratnya dengan darah Yesus Kristus. Kamu ada masukan? Tapi ini aku nggak tahu kamu udah selesai atau belum di poin ini. Cuman kalau misalnya kita menjadi devil's advocate gitu ya, kalau misalnya aku menjadi seorang skeptis, banyak orang-orang yang bertanya, kenapa sih Yesus kan tahu nih, bukan Yesus maksudnya Tuhan gitu. Tuhan kan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa. Kemudian dia sendirilah yang merancangkan bahwa Yesus ini akan datang untuk menebus dosa manusia. Apakah Tuhan itu seperti seorang yang manipulator aja gitu? Dia ngerencanain semua, akhir-akhirnya dia yang mengizinkan dosa, kemudian dia juga yang menebus dosa. Apa sih ini gitu loh? Sebenarnya menurut aku bukannya manipulator ya. Sebenarnya yang paling aku struggle dari semuanya ini adalah kenapa pada mulanya Tuhan itu menciptakan manusia. Karena kan kalau dia menciptakan manusia yang sesuai dengan gambar dan rupanya, yang memiliki kehendak, tentu saja ada di mana kemungkinan ya di mana manusia akan memberontak. Jadi kalau aku jadi Allah, mungkin aku jadi Tuhan, yang akan aku ciptakan itu adalah sesuatu yang tidak akan memberontak. Jadi kayak robot gitu kan, disuruh ke kanan dia ke kanan, disuruh ke kiri dia ke kiri. Tapi kalau menciptakan manusia, itu pasti ada kemungkinan di mana dia akan memberontak. Nah itulah sesuatu yang di mana aku struggle ya. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Dan itu kalau kita melihat seperti itu, kita juga bisa melihat di mana kalau Tuhan tuh memang memiliki kehendak untuk mempertunjukkan siapa dirinya. Karena kalau dia tidak menciptakan ciptaan yang bisa ada free will untuk mengasihinya kembali, itu dia tidak akan terlihat seperti Allah yang Maha Kasih. Gitu. Jadi menurut aku itu adalah struggle yang aku punya sih untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Kalau misalnya dia manipulasi atau tidak, sebenarnya semuanya itu kan bisa, dia kan Maha tahu. Jadi dia pasti tahu kalau dia menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya yang ada kehendak pribadi, pasti ada kemungkinan kalau mereka itu akan memberontak, entah itu dengan memakan buah atau yang lain-lain. Iya. Jadi menurut aku itu adalah pertanyaan sih. Tapi ini sebenarnya kalau kita sebagai manusia ini kita bisa melihat juga kalau kita punya anak gitu ya. Kan kita punya anak dan mereka punya kehendaknya sendiri gitu. Dan kalau misalnya orang tua mungkin bisa berpikir nanti mungkin setelah mereka teenager mereka memberontak gitu kan. Pada mulanya kenapa kalian memilih untuk memiliki anak? Nah itu mungkin Tuhan tahu banget itu permasalahan hal seperti itu gitu ya. Karena dia memang mengasihi dan dia memang memiliki kehendak untuk memiliki ciptaan yang bisa mengasihinya dengan kehendaknya sendiri. Iya, tanpa paksaan lah ya. Sebenarnya Tuhan bisa aja ngatur, si ABC ini gua iniin biar mencintai, tapi karena Tuhan itu adalah kasih sendiri, makanya dia memberikan kehendak bebas gitu ya.
Makanya Oke. ini sebenarnya kalau dibilang manipulasi, sebenarnya bukan manipulasi sih, tapi ini adalah outcome yang memang bisa diprediksi kalau menciptakan manusia yang memiliki kehendak sendiri. Ya, make sense. Menjawab? Jawab. Oke. Oke, kita terusin ya. Jadi ini adalah kehendak Bapa di surga untuk penyalipan Yesus. Kenapa penyalipan Yesus ini berkenan pada Allah? Karena kita membahas mengenai karakter utama Allah. Apakah itu? Kudus. Kudus, kekudusan Allah ya. Di Yesaya 6 dan juga di Wahyu 4 itu dikatakan ketika berada di throne room-nya Tuhan, karakternya adalah kudus, kudus, dan kudus ya. Karena kudus, kudus, dan kudus Tuhan itu adalah sebuah karakter utamanya Allah. Ya. Nah, makanya aku mau membahas apakah maksudnya itu kekudusannya Allah. Nah, kebanyakan kita memiliki arti kata kudus itu secara salah menurut aku. Soalnya kebanyakan Kurang kita tepat mendengar, lah ya. mendengar misalnya statement ini, kita harus menjaga kekudusan kita. Artinya tuh apa tuh? Menjaga kekudusan kita. Artinya jangan dosa-dosa gitu ya. Ya, Biasanya jangan orang berbuat suka dosa. mengartikan gitu. Ya. Kita harus berbuat benar gitu ya, menjaga kesucian kita. Ya. Dan kebanyakan juga kalau aku misalnya waktu-waktu belajar kekristenan, yang aku tahu mengenai kekudusan adalah kita menjaga kebenaran kita. Kita harus hidup benar gitu, sesuai dengan firman Tuhan lah, atau sesuai dengan hukum yang ada gitu ya. Tapi apakah itu benar arti dari kata kudus? Ya, setengah benar. Ya, setengah benar ya. Kudus itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah kadosh. Ini mirip ya bahasanya. Mungkin kudus ini asal katanya dari Ibrani. Diplesetin. Yang arti katanya itu adalah terpisah. Jadi bukannya hidup benar, tapi adalah terpisah. Dan artinya itu tidak ada yang seperti Allah. Bahasa Inggrisnya bagus ya, set apart. Set apart. Terpisah dari. Tidak ada yang seperti Allah. Makanya arti nama Yahweh juga, Yahweh adalah I am who I am kan. Yang dimana dikatakan tidak ada yang seperti Allah. Ya. Nah, itu adalah arti kata kudus gitu. Nah, makanya kalau kita melihat seperti ini, kita harus juga mengerti kalau kebenaran Allah itu kudus. Apa tuh? Jadi Berarti kebenarannya tidak ada yang itu seperti kebenaran Allah. Gitu. Jadi kebenaran kita, standar kebenaran kita dan standar kebenaran Allah itu set apart, sangat jauh gitu. Dan juga tidak bisa dibandingkan. Jadi kebenaran Allah itu adalah sempurna, tidak ada spot. Nah, kita juga bisa bilang mengenai kasih ya. Kasih Allah itu kudus. Kasihnya itu sempurna. Kasihnya itu tanpa cacat. Jadi kasih kita kalau dibandingkan dengan kasih Allah itu seperti bumi dan langit gitu. Ya. Sama seperti keadilannya Allah, anugerahnya Allah, bahkan murkanya Allah juga kudus. Set apart, tidak ada spot. Jadi semuanya mengenai Allah itu adalah perfect, sempurna. Ya. Ya, jadi kekudusan itu adalah berarti kesempurnaan atau keset apartan ya daripada manusia atau ciptaannya. Iya, aku nambahin dikit. Kenapa ada murka Allah sih? Bukannya Allah itu kasih gitu. Nah, makanya nanti kita akan belajar ya. Karena kita tidak mungkin menjadi makhluk yang mengasihi kalau kita tidak memiliki murka. Kalau kita mengasihi istri kita, tentu saja kita akan murka kalau ada orang yang mau menjahili istri kita gitu kan. Kalau kita mengasihi anak kita, tentu saja kita akan marah kalau ada yang mencoba mengganggu anak kita gitu. Amin. Nah, makanya tapi kita harus melihat kalau murka Allah juga itu kudus, yang dimana itu tanpa spot, yang dimana murkanya itu dideliver tanpa dosa dan juga adil ya, dari keadilannya juga murkanya itu gitu. Oke? Oke. Nah, di sini kita akan melihat kalau salib itu mendemonstrasikan kekudusan Allah di Roma 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Terus? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Nah, di sini dikatakan semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang tadi kita sebenarnya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ketika kita berdosa, kita itu set apart ya dari Tuhan ya. Jadi kita tidak sesuai dengan standarnya Allah.
Jadi kasih kita tidak sesuai dengan standarnya Allah, keadilan kita tidak sesuai dengan standarnya Allah, apalagi itu tadi semua yang kita miliki itu sudah tidak lagi sesuai dengan standarnya Allah gitu. Iya. Terus dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. nah Penting di sini banget. dikatakan kalau salib Yesus itu untuk mendemonstrasikan ya keadilannya. Ya, Karena dulu sebelum salib Yesus itu Tuhan itu seperti apa ya, bersabar ya kepada dosa-dosa manusia. Dia membiarkan, kalau dalam bahasa Inggris forbearance. Jadi dia tuh seperti bersabar atas dosa manusia, padahal sebenarnya murka Allah itu tuh harusnya turun ketika manusia itu berdosa. ya, Tapi karena Yesus, dia menunjukkan gitu kalau ada perdamaian yang Allah lakukan karena iman. Nah, di sini aku mau melihatkan kalau memang salib itu mendemonstrasikan keadilan Allah, kekudusan Allah. Jadi keadilan Allah yang kudus itu didemonstrasikan melalui salib. ya. Nah, apakah itu maksudnya? Nah, kalau kamu tahu gambar ini nih, yang wanita ini kan Lady Justice ya. Lady Justice itu biasanya matanya ditutup. Kenapa? Biar nggak curang. Iya, karena keadilan yang perfect itu tidak akan pandang bulu. Oh. Nah, di kayu salib ini Allah Bapa di surga memberikan penghukuman kepada anaknya ketika dia menanggung dosa kita. Nah, makanya sebenarnya dalam kita tahu salib itu tuh bukan cuma memperlihatkan kasih Allah saja, tapi memperlihatkan keadilan Allah. I see. Dia memberikan hukuman kepada anaknya yang tunggal tanpa memandang bulu gitu. Ya. Dan bukankah itu yang kita yang kita nantikan gitu ya, keadilan yang tanpa pandang bulu? Kalau di Indonesia mungkin kita banyak mendengar kayak wah itu karena dia anak pejabat jadi nggak dihukum gitu kan, atau dia masuk penjara tapi penjaranya enak gitu. karena mereka orang kaya gitu kan. Tapi keadilan yang sejati atau keadilan Allah itu tidak akan memandang bulu, saudara-saudara. Ketika anaknya yang tunggal, anak Allah Bapa sendiri yang hidup, mengambil dosa kita, mengambil penalti dari dosa kita, hukuman Allah itu sempurna dan kudus, turun kepada anaknya sendiri. Kenapa? Supaya hukuman yang harusnya turun kepada kita itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Aku ada pertanyaan. Gimana? Jadi kan Yesus bilang kayak ketika ia disalib dibilang Allah Allah Eloi Eloi lama sabatani gitu. Kenapa engkau meninggalkan aku? Apakah pada saat itu orang-orang kan bilang, oh mungkin Bapa di surga memalingkan wajahnya karena dia tidak bisa nih melihat, apakah kayak gitu atau gimana tuh? Ya karena murka Allah tuh turun ya waktu Yesus itu mengambil dosa kita di kayu salib. Apakah itu literal memalingkan wajahnya, ataukah dia menurunkan murkanya itu di kayu salib, kita tidak tahu ya. Tapi kemungkinan besar memang dia memalingkan wajahnya karena Yesus itu penuh dengan dosa. Dan kita tahu Allah itu maha kudus dan dia tidak bisa berkompromi ya sebenarnya dengan dosa ya. Makanya ketika anaknya sendiri di kayu salib, dia tuh harus mendatangkan penghukuman. Oke? Ya. Nah, makanya berat saudara-saudara, sebenarnya iman kekristenan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena kita mempercayai kalau anak Allah sendiri itu mati karena mengambil dosa kita, dan penghukumannya itu diberikan dari Bapa sendiri. Iya. Dan menariknya ya, ini fakta dalam kekristenan ini yang menurut aku sangat amat penting untuk semua orang Kristen tahu ya. Tapi aku jujur selama mungkin 20 tahun jadi orang Kristen, mungkin aku baru tahu 5 tahun belakangan ini loh tentang ini. Itu segitu segitu pentingnya, tapi segitu banyak orang nggak ngerti dan nggak tahu loh kenapa misalnya Yesus harus mati di kayu salib. Kita tahu untuk menebus dosa, tapi kayak kenapa nggak matinya yang simpel-simpel aja, kenapa harus disalib, dan kenapa, apa tuh artinya cawan, dan gitu-gitu banyak nggak tahu sih. Nah, sekarang teman-teman tahu kekudusan Allah ini penuh dengan arti ya, dan kita bisa melihat kekudusan Allah itu yang paling sempurna melalui salib Kristus. Dia mempertunjukkan keadilannya yang tanpa pandang bulu.
Nah, dan juga kita bisa melihat memang kasih Allah di dalam salib ini. Ya. Karena melalui kasih Allah dia bisa memberikan kasihnya kepada kita orang-orang yang percaya kepada dia tanpa pandang bulu, saudara-saudara. Ya. Apakah kita kaya, kita miskin gitu, atau apakah kita slave or free gitu ya, merdeka atau kita dijajah orang. Selama kita percaya kepada Allah tanpa pandang bulu, seperti Yesus yang tanpa pandang bulu juga yang telah mengambil dosanya, dia juga akan memberikan kasihnya kepada kita. Ya. Nah, itulah yang sangat luar biasa dari salib, yang dimana kita bisa melihat keadilannya yang kudus, juga kasih karunia-Nya yang sangat kudus di kayu salib. Oke? Kenapa harus disalib? Kenapa nggak matinya simple-simple aja toh? Ya. Dosanya tetap ditebuskan gitu dengan makanya kematiannya. Yang tadi aku bilang ya, Allah ini sendiri merencanakan seperti ini supaya kita secara fisik itu bisa melihat murkanya itu tuh sangat severe ya, sangat parah gitu. Tapi menurut aku dalam spiritual itu lebih parah lagi sebenarnya. Makanya nanti menurut aku di kekekalan kita akan bisa melihat lebih lengkap ya mengenai apa yang terjadi di kayu salib. Dan aku percaya mungkin kita akan menghabiskan kekekalan kita untuk benar-benar mengerti penebusan atas dosa kita itu. Makanya kita nanti di surga itu bisa terus-menerus memuji dan memuliakan Allah, karena kita saat ini saja melalui salib saja mungkin hanya tahu sedikit mengenai murka Allah. Kalau teman-teman baca Wahyu 7 bowl itu, wrath itu kan sangat sadis ya. Nah mungkin semuanya itu yang diambil Yesus waktu dia di kayu salib gitu. Nah makanya nanti mungkin secara di kekekalan kita akan bisa melihat dengan lebih lengkap lagi apa yang harus dibayar untuk penebusan dosa kita. Ya, berarti parah karena dosa kita parah, dan amarah Bapa itu juga sebegitu parah. Dan ingat, amarahnya itu kudus, sempurna, perfect, tanpa spot ya. Jadi hukumannya itu adalah nanti kita bisa tahu mungkin di kekekalan sekarang ini kita hanya bisa melihat kesengsaraan Yesus di kayu salib gitu ya. Ada lagi? Lanjut. Nah, sebagai penutupnya aku mau apa yang bisa kita pelajari dari semuanya itu. Nih, di 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, di sini Petrus mengutip ya dari Imamat 11 ayat 44. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, di Imamat ini banyak hukum-hukum yang diberikan Allah ya, supaya bangsa Israel itu set apart, terpisah dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Itu di Perjanjian Lama. Nah, Petrus mengutip ini supaya kita bisa menjadi kudus juga, sama seperti Allah Bapa di surga. Tapi tentu saja penerapannya beda gitu. Kita lanjutkan ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Petrus juga ini membahas ya mengenai Bapa yang menghakimi tanpa pandang muka, tanpa pandang bulu gitu. Anaknya sendiri, no partiality. Anaknya sendiri itu diberikan hukuman ketika dia menanggung dosa kita gitu kan. Jadi kita harus berhidup sama seperti itu. Terus dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, menurut aku di sini bagaimana kita bisa menerapkannya supaya kita bisa kudus seperti Allah itu kudus. Ketika kita melihat seseorang berdosa, tanpa pandang bulu tuh kita harus antara menegur atau penghukuman itu harus jalan. Walaupun itu anak kita sendiri, walaupun itu istri kita sendiri. Waduh. Ya. Atau cara lainnya adalah kita membayar penalti dari dosa mereka, sama seperti yang Yesus lakukan. Nah, itu harusnya cara hidup orang Kristen, saudara-saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang korupsi atau ada orang Kristen yang tidak penuh dengan kasih atau memandang bulu, yang kaya dia temenin, yang miskin dia tendang, itu bukanlah cara hidup orang Kristen. Karena ketika dibilang kuduslah kamu sebab Allah itu kudus, kita tidak boleh memandang bulu.
Kalau orang bertobat, seberapa besar pun kesalahan dan dosa mereka, kita harus memberikan kasih karunia tersebut sama seperti Bapa di surga. Ya. Tapi kalau orang itu berdosa dan dia tidak mau bertobat dan dia malah menjauh dari kebenaran firman Tuhan, walaupun itu anak kita atau istri kita, kita harus menegur atau kita harus antara seperti yang dikatakan kita menegur lalu kita disiplin ya. Church disiplin itu kan sangat penting ya. Makanya itu adalah sebenarnya cara di mana orang Kristen itu harus hidup. Gimana menurut kamu? Mantap. Ya, ada masukan atau ada pertanyaan? Aku mau tanya yang sedikit tidak berhubungan langsung, tapi karena kita lagi bahas penebusan. Jadi selain penebusan Allah itu menebus dosa kita, menurut kamu ada hal lain nggak sih yang Tuhan Yesus sebagai paket gitu loh? Ada nggak ya? Soalnya aku akhir-akhir ini tuh sering dengar loh, kayak Yesus penebusannya di kayu salib itu bukan hanya menebus dosa kita, tetapi ada paket-paket lain seperti kekayaan atau kesehatan ataupun health, wealth, prosperity gitu. Apakah itu termasuk? Karena ada ayatnya loh. Itu masuk ke dalam prosperity gospel ya, dan itu sangat salah ya, karena memberikan pengharapan kepada hal yang salah. Karena kita itu dijanjikan keselamatan atas jiwa kita, bukan kehidupan yang enak di bumi gitu. Tapi kita disuruh untuk memberitakan Injil supaya orang-orang mengenal keselamatan yang sama. Iya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman berpikir, aku percaya Yesus dan hidup akan enak-enak saja, itu salah banget ya. Apalagi berpikir kalau kita akan kaya dengan berjalan bersama dengan Yesus. Itu salah banget, karena kebanyakan murid-muridnya Yesus saja tidak ada yang menjadi milioner, saudara-saudara. Tapi ada beberapa mungkin yang diberikan kekayaan untuk memberitakan Injil, ada juga. Tapi biasanya orang yang seperti itu juga tidak banyak gitu ya, karena kekayaan itu sebenarnya memang bisa menjadi blessing atau curse. Dan orang kaya biasanya lebih mengandalkan kekayaannya daripada Allah sendiri. Nah, makanya teman-teman harus hati-hati dengan doktrin-doktrin yang salah seperti itu. Jangan sampai nanti kalian mempercayai hal-hal yang salah tersebut, tapi ketika tidak terjadi, kalian menyalahkan Tuhan. Padahal yang harusnya disalahkan adalah pendeta kalian. Tapi aku kurang setuju kalau yang itu. Gimana tuh? Aku setuju paket itu paket lengkap. Jadi kekayaan, kesehatan, dan health, wealth, dan prosperity itu termasuk dalam penebusan Tuhan. Tapi masalahnya mungkin nanti itu waktu di surga, bukan sekarang di dunia. Plot twist banget. Oke. Ya udah sampai di situ aja teman-teman. God bless you. God bless you.